Kalimantan Barat. Anak-anakku sayang, kita perhatikan ya, teman kita akan menampilkan bagaimana ceritanya. Sudah pernah dengar? Sudah. Sudah pernah melihat secara langsung? Belum. Yuk kita saksikan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa, ada seorang ibu beserta anaknya. Anaknya bernama Darmi. Darmi seorang anak gadis yang sangat cantik. Tapi dia pemalas, anak-anakku. Tingkah lakunya tuh lihat tuh. Tiap hari berbedak, bersisir, itulah kerja Darmi. Dulu ketika ayah Darmi masih hidup, kehidupan mereka sangat bahagia. Rumah mereka begitu mewah, pakaian mereka bagus, dan juga pakai perhiasan. Senang nggak kalian kira-kira rumahnya mewah? Senang. Tapi itu dulu ketika ayah Darmi masih ada. Sekarang kehidupan mereka berubah menjadi miskin. Ibu Darmi yang tadinya cantik berubah menjadi hitam. Karena apa? Ibu Darmi bekerja di ladang. Tahu kerja di ladang ngapain? Nanam padi, nanam kangkung dan sebagainya. Hingga tubuh Ibu Darmi menjadi kurus. Suatu hari, Ibu Darmi ingin pergi ke ladang dan berkata kepada Darmi, Darmi, bisakah kamu masak hari ini, nak? Habis itu hantarkan ke ibu di ladang. Tak mau, Bu. Nanti rambutku bau tungku. Aku habis sampoan. Aku dari luluran. Nanti kotor. Itu jawaban Darmi. Kesel nggak? Kesel. Darmi sok cantik ya. Memang cantik. Akhirnya Ibu Darmi pergi ke ladang sendirian. Darmi tetap aja di rumah berias. Ampun dah. Darmi bekerja keras, mencabutin rumput, ya, menanami tanaman untuk membawa hasil ladang dan akan dijual esoknya ke pasar. Siang pun menjelang. Ibu Darmi menunggu Darmi mengantarkan makanan. Perutnya melilit kesakitan. Menunggu makanan. Siang-siang loh nak. Ya, habis kerja keras pengen makan gak ada Darmi. Namun Darmi yang ditunggu tidak hadir. Dia hanya meminum air yang dibawa Ibu Darmi di ladang. Di bawah pohon, Ibu Darmi berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ubahlah anak hamba menjadi anak yang rajin ya Tuhan. Itu doa ibunya. Darmi yang malas ingin dirubahnya menjadi rajin. Senja pun berlalu. Ibu Darmi pulang ke rumahnya. Lesu dan letih Ibu Darmi. Sampai di rumah Ibu Darmi membersihkan dirinya. Kemudian Ibu Darmi menuju meja makan. Dibukanya tudung nasi. Apa yang dilihatnya? Tak ada satupun makanan di meja. Ibu Darmi menahan diri. Dia ingin berkata kepada Darmi. Namun Darmi berkata duluan. Ibu kemana saja sih seharian? Masa di rumah nggak ada makanan? Aku kan lapar. Bukannya tadi pagi ibu udah suruh kamu masak, nak? Aku tak mau, Bu. Itu jawaban Darmi. Ternyata yang lapar bukan hanya ibunya, Darmi pun. Tapi Darmi tidak masak. Malas nggak? Malas. Adakah yang seperti Darmi? Ada. Lalu esok pun tiba. Ibu Darmi besoknya mau ke pasar menjual hasil ladangnya. Ibu Darmi membawa Darmi ke pasar. Lalu berkata, Darmi, maukah kamu ikut ibu ke pasar, nak? Aku tak mau, Bu. Pasar kan becek. Aku jijik. Aku nggak mau, Bu. Darmi tidak mau
Tati, badannya letih dan lesu. Ibu Darmi hanya membawa uang sedikit, hanya cukup untuk 2-3 hari makan, dan sisanya membeli bibit tanaman. Ketika ibu menghitung uang yang tidak seberapa itu, Darmi tiba-tiba datang. Mau ngapain ya Darmi? Coba kita lihat. Bu, belikan aku bedak ya. Bedakku sudah habis. Iya nak, nanti ibu belikan. Besok kamu ikut ibu ke pasar ya. Iya bu. Darmi merayu ibunya nak untuk beli bedak. Ibunya baik ya. Iya. Besok harinya Darmi dan ibunya pergi ke pasar. Pasarnya jauh loh, bukan Batu. Zaman dulu jalan kaki. Jalanlah ibu Darmi beserta Darmi. Namun Darmi berbisik kepada ibunya. Apa bisikan Darmi? Bu, nanti ibu jalan di belakangku aja ya. Kenapa nak? Enggak, pokoknya ibu jalan di belakang aku aja. Ternyata Darmi meminta ibunya jangan jalan di sampingnya. Dia malu kalau ibunya dianggap itu ibunya, karena ibunya tidak cantik, jelek. Mereka ke pasar berjalan dan terus berjalan. Di tengah jalan, Darmi dan ibunya berjumpa dengan seorang teman Darmi yang pertama. Hai Darmi, mau kemana? Aku mau ke pasar. Siapa? Apakah itu ibumu? Oh, dia pembantuku. Jawaban Darmi sungguh mengejutkan ibunya. Ibunya dianggap pembantu, anakku. Lihat betapa sedihnya hati ibunya, sangat terluka. Darmi. Lalu mereka berjalan kembali menuju pasar. Jarak pasar masih jauh. Bertemulah Darmi dengan temannya yang kedua. Darmi, mau ke mana? Aku mau ke pasar belanja. Itu yang di belakang siapa? Dia pembantuku. Oh, lagi-lagi jawaban Darmi mengatakan itu adalah pembantunya. Ya Allah, hati ibunya semakin terluka ya. Luka tak berdarah. Namun apa hendak dikata, ibu semakin menahan diri. Kali ini mereka melanjutkan perjalanannya yang semakin jauh. Ketika di gerbang pasar, mereka berjumpa dengan teman Darmi. Kali ini seorang laki-laki yang sangat ganteng. Hai Darmi. Hai. Dari mana? Aku mau ke pasar. Ini yang di belakang siapa? Oh, dia pembantu di rumahku. Untuk ketiga kalinya, Darmi mengatakan bahwa itu adalah pembantu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Darmi. Aduh, sakit ya nak. Mendengar jawaban Darmi yang ketiga, ibu Darmi kali ini tidak dapat menahan diri. Hatinya sangat sedih. Dia pun menangis terseduh-seduh sang ibu. Lalu berdoa. Ya Tuhan, hamba sudah tak kuat lagi dengan tingkah laku anak hamba. Ubahlah dia ya Tuhan, agar dia jerah. Mendengar doa sang ibu tersebut yang sakit hatinya, tiba-tiba kaki Darmi tak dapat bergerak. Ibu, kakiku kenapa? Tidak bisa digerakkan. Ada apa nak? Ibu, ampun ibu. Maafkan ibu nak, ini semua karena tingkah lakumu. Kaki Darmi sedikit demi sedikit berubah menjadi batu. Darmi menangis dan ibunya pun ikut menangis. Darmi, perlahan-lahan kakinya yang berubah menjadi batu naik ke atas betisnya, naik ke atas paha, naik ke atas tubuh, perlahan hingga tubuh Darmi secara keseluruhan berubah menjadi batu. Batu itu hingga sekarang masih ada di Kalimantan Barat. Nasi sudah menjadi bubur, semuanya tidak bisa dirubah kembali.
ibu menangis terseduh-seduh. Darmi, anak ibu. Batu itu diletakkan di atas tebing dan dinamakan dengan batu menangis. Demikian legenda kita tentang batu menangis. Tepuk tangan untuk temannya.